Fikih tentang Ramadan itu adalah tema pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan insyaallah menjadi ilmu yang berkah dan kita bisa mengamalkan secara istiqamah. Amin. Perlu kita ketahui bahwa mengetahui tentang Ramadan ini merupakan suatu hal terpenting sebelum kita berada di bulan suci Ramadan. Apalagi saat ini kita sudah memasuki hari kedua bulan suci Ramadan. Seseorang bisa menghormati, bisa memuliakan, dan bisa memanfaatkan sesuatu kalau orang itu tahu harga sesuatu. Kalau seseorang itu tidak mengetahui harga sesuatu, maka orang tersebut tidak bisa memanfaatkan. Semisal kita contohkan anak kecil umur 5 tahun dikasih sama orang tuanya uang 1 juta. Kira-kira dengan dikasih coklat, milih mana? Kok bisa milih coklat? Nah, jenengan milih pundi? 1 juta apa coklat? Hah? Dengan dikasih uang 1 juta dengan coklat, pilih mana? 1 juta. Kalau mesti coklat nanti masih anak-anak, tapi milihnya 1 juta. Tapi kalau anak yang umur 5 tahun dia lebih cenderung kepada coklat. Kenapa? Karena bisa dimakan. Dia nggak paham kalau 1 juta itu bisa digunakan 1 kresek coklat. Itu gambaran. Jadi mengetahui tentang Ramadan itu hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Dalam kesempatan yang penuh dengan berkah ini, mari kita hayati bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. 30 juzuk Al-Quran itu kalau kita hayati hanya Ramadan saja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal bulan Hijriyah itu 12 bulan. Mulai Muharram permulaannya ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Muharram sampai Dzulhijjah 12 bulan. Tapi yang disebut di dalam Al-Quran wallahu a'lam itu saya ketahui hanya Ramadan. Dan Allah Ta'ala kalau menyebutkan itu pakai adab dan akhlak, pakai tata krama, mengawali dengan Syahrul Ramadan. Allah Ta'ala bisa mengatakan langsung Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bisa. Tapi Allah Ta'ala tidak menggunakan kata-kata Ramadan tanpa titel. Tapi Allah Ta'ala menguraikan di dalam Al-Quran diawali dengan kata-kata Syahrul Ramadan. Dari ini keterangan ulama mengatakan bagaimana hukum orang mengatakan Ramadan tanpa diawali bulan Ramadan. Ada orang mengatakan sekarang kita ini berada di mana? Orang mengatakan Ramadan. Dengan orang yang mengatakan bulan Ramadan, itu nilainya beda. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan hukumnya makruh, artinya kurang toto kromo, kurang adabnya kalau orang itu mengatakan Ramadan tanpa menggunakan sebutan bulan Ramadan, sesuai dengan firman Allah yang barusan kita terangkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bayangin Pak, kita sebelum membahas tentang apa yang ada di bulan Ramadan, Allah Ta'ala sendiri sudah memberikan isyarat tentang kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Ini pertama,
Banyak sekali beberapa cerita yang ada kaitannya dengan Ramadan. Ada dulu seseorang, sering saya sebutkan dalam majelis kami, itu orang Majusi, tapi masuk surga. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan wal aqibatu lil muttaqin, surga itu diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu ciri khas orang beriman. Tapi ini orang Majusi masuk surga. Tahu orang Majusi Pak? Napa? Penyembah api. Orang Majusi itu penyembah api. Singkat cerita, kenapa dia masuk surga? Suatu ketika orang ini melihat anaknya makan. Di siang bulan Ramadan kelihatan orang. Jadi makannya itu di luar rumah. Sama bapaknya kemudian disamperin, nak, dipukul, nak, kalau makan di dalam rumah, jangan di luar rumah, karena ini bulan milik orang muslim, mereka diwajibkan untuk berpuasa. Dipukul anaknya. Orang Majusi menghargai kualitas Ramadan, dan Allah pun juga akan memberikan daripada penghormatan kepada orang Majusi. Ini penghormatan dari orang Majusi non-muslim terkait tentang bulan Ramadan, dikasih penghargaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga. Pun setelah dipukul anaknya tersebut, sambil dikatakan kalau kamu mau makan di dalam rumah, memang orangnya non-muslim, jangan makan di luar rumah, apalagi sampai kelihatan orang lain. Setelah beberapa hari meninggal dunia, setelah dikubur, ada orang soleh mimpi ketemu dia seakan-akan di dalam surga. Ditanya, bapak salah alamat apa? Salah apa? Status bapak Majusi, kok bisa masuk surga? Dijawab, bapak bener ini, alamat saya ini. Kok masuk surga? Iya. Ketika roh berada di tenggorokan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya kalimat syahadat, sehingga saya mati dalam kondisi iman. Atas apa? Atas teguranku kepada anakku, jangan makan di siang bulan Ramadan kelihatan orang. Ini orang Majusi, statusnya belum sholat, juga belum puasa, belum melakukan amal-amal yang menjadi amaliyah penduduk surga, hanya saja satu. Dalam masa hidupnya dengan umur sekian tahun, itu cuma pintunya dia masuk surga satu saja, teguran kepada anaknya, menegur dengan teguran yang benar, jangan makan di luar rumah pada bulan Ramadan karena memuliakan bulan suci Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dengan ini keterangan Ramadan hurufnya ada 5. Ra, begitu. Mim, dot, alif, nun. Oke, terus G. Di mana Bu? Ramadan. Ra, mim, dot, alif, nun. Itu oleh ulama-ulama yang ahli isyarah. Jadi ahli menyelidiki tentang hikmah suatu nama. Itu subhanallah bisa disimpulkan kualitas dan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Ra itu lambang makna rahmat, apa? Kasih sayang. Itu ra. Dalam suatu hadis, Ramadan awaluhu rahmah. Permulaan Ramadan di dalamnya ada suatu rahmat, dilambangkan dengan huruf Ra. Ramadan rahmah, kasih sayang.
kemudahan begitu luar biasa dengan tinggal mawon. Kalau datang bulan Ramadan, subhanallah, masjid full, gini apa nggih? Sampai seminggu, napa? Sampai pinten? Sampai pinten Bu? Sajadahnya, mukenaannya, kopiahnya cukup untuk 1 minggu. Nggih, ngaten nggih. Mudah-mudahan mboten nggih gitu. Insyaallah tambah mundur, tambah mundur, tambah mundur. Amin ya rabbal alamin. Rahmah. Betul-betul Allah Ta'ala memberikan kemudahan, kegampangan dengan tinggal mawon, subhanallah. Sampai kadang-kadang singgetane masjid itu dirubah begini, pasang terop luar biasa. Kemudian mim adalah lambang makna maghfirah. Apa maghfirah itu? Pengampunan dari Allah. Awsatuhu maghfirah. Di tengah-tengah bulan Ramadan Allah Ta'ala memberikan pengampunan. Ini belum selesai Pak Ramadan, di tengahnya sudah selesai dosa kita. Awaluhu 10 pertama, kalau bisa kita lebih mudah, 10 pertama adalah masa-masa rahmat. 10 kedua masa-masa pengampunan. Loh, kita masih punya 10 terakhir, baru di tengahnya dosa sudah diampuni oleh Allah. Ibarat seperti orang bekerja, belum selesai sudah 3 maghfirah, pengampunan Allah. Terus bot diambil dari kata-kata doman, janjinya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Diakhiri dalam hadis tersebut, akhiruhu itqun minan nar. 10 terakhir ini masa-masa Allah Ta'ala membebaskan orang-orang yang asalnya di dalam neraka, dibebaskan menuju ke dalam surga. Ini keterangan riwayat yang lain. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu 600.000 tiap malam. Terus malam yang kedua ditambahi lagi 600 tambah 2, berapa itu? 12. Pinten lagi 6 ping sama dengan, soalnya nonton kopi ini mana pinten 12.000. Malam ketiga dilipat gandakan menjadi 6 kali 3. Pinten Pak? Terus sampai akhir bulan. Berarti sing paling kathah mengke bulan apa? Malam terakhir. Cuma sayangnya ribuan sayang kadang-kadang pok-poke Ramadan, kadang-kadang musola masjid mundur apa maju? Jujur banget ini. Jadi kalau sudah masuk 10 malam berarti tinggal mengalikan 6 kali 10. Masuk 20 malam tinggal 6 kali 20. Itu kalau kita pakai riwayat yang 600. Kalau kita pakai riwayat alfin 1 juta, Masya Allah Pak. Berarti hari ini cadangannya 2 juta, yang kemarin 1 juta. Semoga kita sudah masuk, amin. Semoga kita sudah masuk rombongan, amin. Ya Rabban, 2 juta. Kapan? Ketika hendak berbuka puasa. Inna lillahi ta'ala 'indal fitri utaqa'a. Ketika pas berbuka puasa, Allah akan mengangkat beberapa orang yang asalnya di neraka ke dalam surga. Kalau riwayat ini umum, utaqa tanpa bilangan. Kalau riwayat yang kedua tadi alfi atik 1 juta bilangan. Pilih pundi? Yang 600.000, yang 1 juta, atau yang bebas bilangan? Bebas bilangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan, amin ya Rabbal. Jadi malam demi malam itu tambah kata, tambah kata, tambah kata, tambah kata.
Jadi intinya Ramadan itu setiap malam tiba itu luwih Masya Allah, luwih Masya Allah, luwih Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu dot. Adapun alif sebelum nun diambil dari isyarah amanun, akan dikasih keamanan, tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tadi Majusi penyembah api masuk dalam surga. Wong nyembah api kok masuk surga? Gini cerita. Apa sebabnya? Karena memuliakan bulan suci Ramadan. Makanya sampai dalam suatu riwayat itu diterangkan, di padang mahsyar itu ada malaikat menyeret orang dimasukkan ke dalam neraka, dipukuli, diseret, dipukuli. Lalu orang-orang sekitarnya mengatakan, para malaikat, dosa apa yang dilakukan? Cek nemen banget. Kata malaikat, ini orang merobek-robek kehormatan Ramadan. Apa Pak? Kenapa merobek-robek itu? Mengotori kualitas Ramadan. Maaf, mestinya kita harus memuliakan dengan puasa, tapi justru dikotori dengan tidak puasa. Dilarang untuk maksiat di selain Ramadan tambah nemen maksiat. Contohnya seperti itu. Ketika malaikat mengatakan hadza rajulun adraka Ramadan fa ahtaka hurmatah. Ini orang ketika di dunia merusak kemuliaan Ramadan. Serentak mereka di sekelilingnya mengatakan suhqan lak, suhqan celoko awakmu. Cek nemene napa? Cek nemen. Keterlaluan. Kalau orang Majusi saja yang belum apa-apa mendapatkan surga karena memuliakan Ramadan, ini ada orang Muslim mukmin naudzu billah tidak bisa menghargai dan menghormati yang namanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mengagungkan daripada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir nun. Yang terakhir apa? Nur, nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya dari mana? Dilihat dari segi peraupan muka. Itu diantara tanda yang menunjukkan hasil daripada bulan suci Ramadan. Kelihatan peraupan ini nyenengke. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, hasil daripada keberkahan di bulan suci Ramadan. Secara zahir, batinnya dikasih oleh Allah Ta'ala nur, cahaya di dalam hatinya orang-orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli Ramadan. Amin. Makanya tadi anjurkan memperbanyak doa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sampun apal dengan patusi niku tengene Google nggih wonten napa mengki sing pun masuk grup Alia saged nge-share ngene napa keluarga anak dengan rencangnya, dan insyaallah nanti kita akan share nanti. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Selamatkan kami sampai Ramadan dan selamatkan Ramadan dari olah kami, dan terimalah Ramadan dalam kondisi selamat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Fikih tentang Ramadan. Yang kedua,
inggih menika kewajiban berupa puasa. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tanggal 2 Hijriah setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi dengan para sahabat ketika hijrah ke kota Madinah itu belum langsung puasa. Karena puasa diwajibkan tanggal 2 itu bertepatan di bulan Syawal. Terus puasa mereka apa? Asyura. Napa? Asyura. Jadi sebelum Ramadan, muslimin saat itu berpuasa seperti puasanya orang Yahudi. Tanggal berapa Pak? 10 apa? 10 Februari ini. 10 apa? Muharram. Dikenal dengan Asyura, diambil dari kata-kata Asyra, artinya 10. Jadi setiap tanggal 10 Muharram namanya Asyura, dulu diwajibkan untuk para sahabat berpuasa. Jadi puasanya cuma 1 hari tok selama 1 tahun. Setelah datang kewajiban puasa, maka Asyura kewajibannya dibatalkan, tapi tetap sunnahnya ditetapkan. Sunnahnya ditetapkan, tapi kewajibannya dihapus, diganti dengan yang namanya puasa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau tutup 10 menit, mungkin kalau ada sesi tanya jawab, monggo dijawab sampai jam pinten. Mboten wonten sarapan jam pinten. 10 menit kalau tutup, pilih wonten pertanyaan monggo. Pun fikih tentang Ramadan. Mengetahui terkait tentang urusan bulan suci Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini, tampaknya bulan Ramadan itu diantaranya satu, sholat tarawih, satu. Yang kedua, kewajiban berpuasa di siang Ramadan. Yang ketiga, inggih menika membaca Al-Qur'an. Ini diantara hal yang tampak kelihatan ketika datang bulan suci Ramadan. Tarawih tidak ada lain kecuali di bulan Ramadan. Tanpa merendahkan, duha kapan saja bisa, tahajud kapan saja bisa, tapi kalau tarawih nggak ada di bulan Syawal. Masyaallah. Bulan Syawal tarawih nggak ada. Kemudian yang kedua, puasa. Tapi yang puasa bersifat wajib. Yang bersifat wajib secara zatnya Ramadan. Selain Ramadan ada, tapi bukan zatnya. Karena sebab tertentu, contohnya ngodoi Ramadan, Syawal ngodoi Ramadan. Mestinya tidak ada kewajiban puasa, tapi karena dia menggodoi Ramadan. Nadar, ada orang nih puasa Senin Kamis dinadari, kalau saya dapat gajian lebih maka saya akan nadar Senin puasa saya Senin Kamis saya berpuasa. Jatuhnya wajib, tapi kewajibannya bukan zatnya, tapi karena ana sebab, yaitu dinadari. Itu hal yang wajib selain Ramadan. Tapi kalau Ramadan paten, kewajibannya tidak ada sebab lain, tapi kewajibannya karena memang zatnya puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang menika membaca Al-Qur'an. Makanya sepantes-pantasnya kalau ada masjid musola di bulan Ramadan ini banyak tadarusan, malam tadarusan, kadang-kadang sampai jam 9, jam 10, cobi mungkin Syawal, wonten mak tadarusan. Mestinya kan betul nopo-nopo, tapi kita ya orang-orang kan. Pagi biasanya tadarusan sampai jam 7 biasanya, kami ibu-ibu ini luar biasa, karena memang bulannya atau waktunya mendukung, walaupun baca Quran itu di mana saja diperbolehkan. Pertama, sholat tarawih ini tolong
dikondisikan dengan baik. Jangan sampai meninggalkan sholat tarawih walaupun kemampuannya hanya 2 rakaat. Sholat tarawih jumhuril ulama mazhab 4 itu bilangannya 20. Paling sedikit 2 rakaat. Jadi kalau ada orang tarawih, orang rakaat pun tarawih niku. Apalagi yang 4, apalagi yang 8, apalagi yang 12, apalagi yang 20. Jadi kadang-kadang kita ini kurang pengertian. Orang itu kadang-kadang menyalahkan tarawih kok 4 rakaat, tarawih kok 8 rakaat, tarawih 2 rakaat gitu loh, pun sakit. Karena bilangan paling kecil 2 rakaat. Memang kemampuannya 2 rakaat, alhamdulillah, daripada boten tarawih. Tapi kalau jumhuril ulama mazhab 4 itu mengatakan bilangan tarawih 20. Beda dengan mazhab imam-imam yang lain seperti yang ada di kota Madinah zaman dahulu. Niku tarawih 36 rakaat. Pinten? 36 rakaat. Itu penduduk Madinah. Boleh. Karena jatuhnya sholat malam. Sholat malam itu tidak ada bilangan tertentu. Tapi kalau jenis tarawihnya 20 rakaat. Tapi kalau mau ditambahi, monggo. Kalau pribadi belajar di kota Yaman, tarawih sampai sahur, Pak. Sampai pinten? Sahur. Awal tarawih 20 rakaat, baru keluar beri ke masjid sholatul tarawih, berangkat malih 20, 40. Lagi metu sholat tarawih tambah 20, 60. Jadi tarawih ping sedoso itu keturutan. Tunggu di Pak. Teng Yaman lho nggih. Kadang-kadang teng Indonesia ngomong masalah papat, masalah wolu, masalah rolas, masalah rompu. Mudah-mudahan ukhuwah kita dijaga oleh Allah. Alhamdulillah kita sekarang berada di Masjid Ukhuwah. Mudah-mudahan tambah ukhuwah kita. Amin ya rabbal alamin. Tambah silaturahmi kita. Amin ya rabbal. Alasannya kenapa? Karena orang-orang Mekah saat itu setelah 4 rakaat, jadi harus 2 mazhab Syafi'i. Kalau selain mazhab Syafi'i boleh langsung 4 rakaat. 2 setelah 4 rakaat mereka tarwih. Apa itu tarwih? Istirahat. Istirahatnya digunakan tawaf 7 putaran. Setelah 7 putaran balik ke shaf, sholat lagi 4 rakaat. Selesai 4 rakaat istirahat. Apa istirahatnya? Tawaf putaran 7. Orang-orang Madinah nggak mau ketinggalan, Pak. Fas'abiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka mengatakan enak bener orang-orang Mekah punya Ka'bah. Kita orang Madinah nggak punya Ka'bah. Kita nggak mau ketinggalan. Bagaimana? Ditambahi papat ping papat. Ini 16, 20 tambah 16 sama dengan 36. Jadi mereka orang-orang yang ada di Mekah itu tawaf, Madinah nambahin 4 rakaat. Tawaf lagi nambahin 4 rakaat, tawaf lagi nambahin 4. Jadi jumlahnya yang Mekah 20, yang Madinah 36. Tapi kita tetap kembali bilangan paling sedikit sholat tarawih itu 2. Dan keterangan tentang tarawih ini penting sekali kita ketahui karena itu merupakan salah satu makna daripada hadis Rasul qoma. Man shoma ramadhana wa qoma. Barang siapa yang puasa wa qoma dan qiyam. Apa makna qiyam? Jungkung ibadah. Menurut mazhab Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud qoma itu sholat tarawih. Berarti kalau ada seseorang seandainya datang bulan Ramadan, walaupun siangnya puasa, malamnya boten tarawih, berarti boten masuk qoma. Maka oleh sebab itu kerjakan sholat tarawih walaupun 2 rakaat. Tapi jangan dipraktekkan Pak. Ini jagane sing jelas gak tarawih, pengen tarawih 6 rakaat Pak. Nggih, ini terkait tentang sholat tarawih. Kalau tambah yang kedua terkait tentang kewajiban puasa.
tolong yuk kita saling membantu. Yuk kita saling membantu. Mungkin bagi orang yang biasanya seusai sebelum Ramadan punya jualan-jualan makanan atau jualan-jualan minuman, ya biasanya mungkin niku nasi nopo usahakan nek saged, usahakan jangan jualan di siang hari. Membantu ikut-ikut untuk mentakzimkan namanya bulan Ramadan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya saya kiaskan, saya tidak bisa mengatakan hukumnya ini, cuma saya mau kiaskan. Ada orang ini, maaf, jualan pedang. Jualan apa? Pedang. Datang orang, Pak, beli pedangnya. Jenengan tahu kalau pedang ini digunakan untuk membunuh. Hukum menjual pedang, hukumnya kok gak kompak? Kan dari karena opini ini. Ada orang jualan pedang, pedang lagi, atau besok datang orang, jenengan tahu bahwa orang ini akan digunakan maksiat, membunuh atau membegal. Hukum jenengan menjual pedang ke orang tersebut bagaimana hukumnya? Haram. Kompak, haram. Kenapa? Karena pedang akan digunakan membantu untuk kemaksiatan. Jangan kiaskan jualan makanan di niku. Kalau jualannya tidak apa-apa untuk jualan, tapi kalau yang membeli itu tidak ada udzur syar'i, dia tidak sakit, dia tidak musafir, dia tidak tua renta, dia bukan perempuan yang udzur, mohon maaf, kiaskan dengan tadi. Apalagi kalau ada orang bis gak usah poso, soalnya toko ini buka mesti dulu, toko ini itu termasuk membantu sesuatu yang kurang baik. Dalam suatu riwayat diterangkan, meninggalkan satu Ramadan, satu hari puasa Ramadan ditinggalkan tanpa ada udzur, tanpa ada rukhsah, keringanan dari agama. Sengaja dia nggak puasa, padahal itu dia bisa puasa, tapi nggak puasa. Maka kalau dia mengkodoi 1 tahun, tidak diterima oleh Allah. Berapa Pak? 360 dino. Itu tidak diterima oleh Allah. Loh Pak, kok bisa nggak diterima? Karena harga kemuliaan puasa bulan, sampai tenggiri ilmu fikih diterangkan, ada orang sahur jam 9 ingat, loh saya kok nggak niat. Fikih mengatakan Anda tidak bisa berpuasa, berarti Anda puasanya nggak sah karena ada niat. Oh, nek ngono enak, mangan gak boleh mangan, nggak boleh makan. Saya kan sudah nggak puasa, nggak boleh makan. Kenapa? Karena Anda tidak niat di malam hari, sedangkan niat itu hukumnya wajib. Beda dengan ibu-ibu yang udzur haid atau nifas, bebas mau makan apa saja. Tapi kalau dia tidak boleh, dia nggak berpuasa, tapi dihukumi seperti berpuasa. Ini karena agungnya bulan suci Ramadan. Kalau untuk perempuan haid atau nifas dapat udzur, kalau orang musafir dapat udzur, kalau orang tua renta dapat udzur. Tapi ini udzurnya mana? Dikasih waktu mulai tenggelamnya matahari sampai fajar, niat itu bisa. Mantul maghrib bisa niat, isya bisa niat, tarawih bisa niat. Ternyata lagi apa? Mboten niat. Ingat jam 9, apalagi pas ingatnya jam 4:30. Waduh, jam 4:30. Tinggal 1 jam setengah wis napa? Buka. Maaf, fikih mengatakan Anda statusnya hari ini enggak berpuasa. Atau ingatnya pas jam 7, Anda tidak. Oh, kalau begitu enak dong. Enggak ada enaknya karena Anda tidak mendapatkan loh, ini orang yang padahal malamnya sahur saja loh, yang tidak niat saja siangnya nggak boleh makan, apalagi orang yang tidak memiliki udzur. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang bisa mentaklimi Al-Quran,
menta'zimi bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Sakhatika wan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Monggo wonten pertanyaan, wonten nggih. Kula jawab nek mboten nggih ditutup. Monggo. Nggih, monggo Pak. Dalam bulan Ramadan itu kan tidak ada pahala sunnah. Semua sunnah dipalai fardu dan setiap ibadah fardu dikalikan 70. Dengan keistimewaan itu, apakah boleh semua ibadah sunnah bukan hanya sholat, misalnya masuk rumah kita pakai kaki kanan, masuk masjid kita pakai kaki kanan, semua sunnah dan siwak pada waktu sholat itu kita niatkan nazar dengan harapannya bukan lagi kita mendapat pahala satu fardu, tapi kita berharap setiap ibadah sunnah itu kita mendapat 70 pahala. Tanya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Di antara, sebelum saya menjawab, di antara kelebihan Ramadan, di jatahnya cuma 1 bulan. Itu mulai kemarin sampai saat ini itu nggak ada pahala sunnah, yang ada pahala fardu. Terus yang sunnah, ya hukumnya sunnah. Semisal nih nanti isyraq dengan hukumnya sunnah, tapi kalau di Ramadan nilainya fardu. Yang fardu nilainya 70 fardu. Berarti kalau subuh tadi senilai 70 kali subuh. Cuma maaf, ini terbatas hanya 1 bulan. Oke? Bukan hanya isyraq, semua rangkaian amal sunnah. Dengan kalau wudu, dengan kondisikan dengan sunnahnya, berarti fardu. Sholat mulai takbir sampai salam dengan cari sunnahnya, jatuhnya fardu. Pahalanya kalau hukumnya tetap nopo, tetap sunnah. Pahalanya makan tangan kanan nilai fardu, mantun makan alhamdulillah nilai fardu, dan seterusnya. Otomatis, menjadi otomatis. Oke? Nah, okay. Dalam hadis lain, amaluhu mudha'af, amalnya dilipat gandakan. Kedahnya teniki kita mengetahui Ramadan supaya kita mendapatkan motivasi. Nah, kalau Ramadan sama dengan yang lainnya, apa keistimewaan yang namanya bulan Ramadan? Keistimewaan apa kalau tidak dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kita masuk jawaban. Dalam ilmu fikih ada istilah qaraun namanya nadar. Nadar itu bahasa simpelnya itu mewajibkan sesuatu untuk orang yang asalnya tidak wajib. Itu nadar. Ulang balik.
mewajibkan sesuatu atas dirinya yang mestinya tidak wajib. Ini gunanya. Semisal duha itu kan sunnah. Anda boleh mengerjakan, Anda boleh meninggalkan. Hukumnya sunnah. Hukumnya lagi sunnah. Tapi kalau Anda pengen, aku kok bolak-balik kurang istiqomah duha, jenengan nadari. Kalau jenengan nadari berarti menjadikan duha untuk pribadi panjenengan hukumnya wajib. Kalau jenengan boten ngelampaui hari itu, jenengan kena sanksi. Akhirnya kan wedi, wah kehilangan duit, doain duha, nonton, kena sanksi. Duha, terawih itu hukumnya sunnah. Oke, tiap malam itu hukumnya sunnah. Jenengan terawih hukumnya dapat pahala, jenengan boten terawih hukumnya boten dosa karena jatuhnya sunnah, hukumnya sunnah. Jumhur ulama hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib bagi pribadi panjenengan kalau jenengan latihan istiqomah. Saya nadari malam ini atau mungkin dekat maghrib atau mungkin pas masuk ke dalam masjid, saya nadar terawih nanti hukum. Saya nadari sholat terawih. Terawih jenengan hukumnya wajib. Walaupun kanan kiri panjenengan hukumnya sunnah, tapi jenengan jadi wajib. Itu maknanya nadar. Lah, apa sih faedahnya? Kalau yang wajib berarti nilainya wajib. Berarti nadar sholat duha itu beda dengan yang tidak dinadari. Kalau yang tidak dinadari pahalanya sunnah, tapi kalau dinadari berubah dari yang sunnah menjadi wajib, pahalanya menjadi lah. Mumpung bulan Ramadan, beliau bertanya, boleh nggak dinadari? Monggo. Jadi sholat yang sunnah setara dengan fardu, kemudian dinadari menjadi fardu setara 70 kali fardu. Tapi hati-hati, hati-hati, soalnya ini wajib, harus dikerjakan. Nah, itu diantara amalan-amalan ulama-ulama kita. Bahkan saya punya guru Habib Umar, itu cerita putranya kadang-kadang sering cerita kepada saya, mbah saya itu dulu bisa berhasil jadi seperti ini, suka nadar ketika mondok. Kalau saya tidak apal satu halaman ini, maka saya akan mentraktir semua pondok. Kan wedi pak, akhirnya kehilangan duit, akhirnya dia mau apal. Oke. Nadar malam ini tahajud sekian rakaat. Kalau tidak tahajud maka saya nadari ini. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya mau tahajud. Dari situ menjadi orang alim, menjadi orang yang bisa istiqomah. Paham nggih? Oh, nggih. Kalau masuki sedikit ini. Dengan terawih, monggo. Ini ada pendapat dan ada ulama yang mengatakan, dan itu sering-sering kami amalkan di kota Hadramut. Kita ini Bapak Ibu dikasih oleh Allah Ta'ala fasilitas dari Kanjeng Nabi yang serba istimewa. Ada amalan namanya sholat awabin. Sholat apa? Awabin. Sholat awabin itu jatuhnya antara maghrib dengan isya. Itu 20 rakaat. Bilangan terbesar 20 rakaat. Nah, sholat awabin itu Bapak kan sholat yang punya waktu. Kalau ditinggalkan boleh diqodoi di luar waktu. Nah, mumpung Ramadan tiba, Ramadan tiba. Mumpung Ramadan tiba, bagi yang melakukan tarawih 20 rakaat, jenengan sisihkan niatnya dimasukkan. Jadi jenengan selesai melakukan tarawih, dapat tarawih, dapat sholat awabin. Niatnya bagaimana? Niat itu dalam hati ataupun dilisankan, itu hukumnya sunnah. Kerentek kulo niat tarawih dan kulo niat ngelakoni awabin Allahu Akbar pun primen mawon. Nek mau dilafalkan saya niat sholat tarawih aja karena waktunya tiba, dan sekaligus sholat awabin qadha. Qadha apa? Kan tadi waktunya maghrib dengan isya, sekarang sudah selesai isya.
dua niat, satu ada terawih, satu qadha awabi. Berarti per malam jenengan bisa mendapatkan fadilah minimal 12 tahun ibadah. Alhamdulillah. Ini ulama menerangkan sebagai berikut. Ini sisipan daripada jawaban. Wallahu taala. Wonten malih? Nggih, monggo. Sesuatu bisa dikodok di tempat lain. Karena kalau seperti sholat waktu jalan apa di kodok di tempat lain, di yang sunat atau yang lain bisa juga dikodok. Apa dasar tertentu sehingga bisa dikodok, Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Istilah namanya qadha, istilah namanya ada istilah qadha, ada istilah ada. Adaan itu berarti mengerjakan sesuatu tepat pada waktu. Itu namanya adaan, tepat waktu. Kalau qadha berarti pelaksanaannya di luar waktu. Jadi waktu sudah selesai baru dikerjakan, namanya qadhaan, ngodoi yang tadi, yang keluar daripada waktunya. Oke, niki kita pahami perbedaan antara ada dengan qadha. Yang kedua, apakah ada syarat? Tidak ada syarat. Jadi setiap ada seseorang punya kebiasaan yang baik, semisal biasanya duha, ternyata disibukkan dengan tamu, dan itu lebih afdal kita menjamu tamu daripada sholat duha. Bapak ngapunten nggih, jenengan piyambak nggih kula sholat duha. Niku mboten saya. Riya napa? Muliakan, memang tamu ini senang tamu sampai duhur lagi mulai apa? Ngentekno kopi sana wong sajarek dengan muliakan. Dengan qadha itu lebih utama. Kecuali kalau jenengan ajak bareng-bareng dia menerima, itu lain lagi. Ya. Jadi setiap amalan yang biasa kita istiqomahkan, ternyata saat itu kita ada udzur, entah sakit atau entah bepergian atau pas saat itu kita disibukkan dengan sesuatu, jenengan qadhoi di tempat yang lain. Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu amalan-amalan zikir. Semisal kalau contohake antara subuh dengan isyraq, ya maaf, antara adzan subuh sampai nanti qomat subuh itu kan ada amalan namanya istighfar malaikat, subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Kita nggak nyanda waktunya karena waktunya singkat, baru dapat 25 sudah qomat. Mengke mantun subuh dengan qadha, ternyata mantun subuh wonten pengajian, wonten sampai isyraq. Akhirnya nggak bisa, mungkin setelah isyraq merdaman, golek duwe. Akhirnya nggak bisa sampai tuh mantun tuhur tilem. Tapi mantun asar golek gorengan. Pokoknya jenengan sekuat tenaga jenengan walaupun sudah 1 minggu. Sehingga ulama mengatakan adanya tarawih itu beberapa tarawih 20, tarawih lagi itu bisa dengan niatin ngodoi yang tahun dulu. Ada witir, kita sudah 3 rakaat, mereka malah tarawih 3 rakaat lagi. Witir 2 kali dengan semereka dengan qadha. Bahkan mazhab Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan orang itu mengqadhoi, maaf ya, sholat yang berada di waktu kecil, kan belum wajib kita, tapi diperbolehkan apa untuk mengqadhoi. Terus tidak ada syarat untuk qadha, walaupun itu sengaja. Saya hari ini nggak mau duha, walaupun padahal ada waktu nggak mau duha, mungkin mantun duhur dengan qadhoi tidak ada masalah. Apalagi yang ada udzur. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau tutup, niat ada qadha tidak menjadi inti.
niat ada dan qadha tidak menjadi inti. Artinya nggak perlu dibawa dalam niat. Paham? Ada orang seandainya maaf ya, subuhnya apa? Kebablasan, bangun jam 9 loh, subuh dan duha gitu. Mana musalli fardhu subhi lillahi ta'ala. Loh, nggak ada, nggak perlu disebutkan ada wala qadha, nggak perlu disebutkan. Jadi penyebutan ada atau qadha itu sekedar sunnah, tidak menjadi syarat sahnya orang mengqadai sholat. Sampai ada ilmu fikih mengatakan ada orang 50 tahun sholat subuh, hari terakhir baru tahu ternyata selama ini dia mengerjakan subuh baru jam 3. Jam berapa? Jam 3. Berapa Pak mengotori subuhnya? 50 tahun? Kayak por Pak? 1 fardu dong. Kok bisa 1 fardu? Karena hari yang kedua menodoi hari yang pertama, hari yang ketiga menodoi hari yang kedua, hari yang keempat menodoi hari yang ketiga, hari yang kelima menodoi hari yang keempat, dan seterusnya. Understand? Yes. Berarti dia cuma menodoi hari terakhir tak tadi itu. Loh, padahal waktu dia melaksanakan dia punya keyakinan bahwa itu adalah sholat ada. Ternyata waktunya baru jam 3 dia sudah sholat subuh, atau mungkin jam 9 pagi. Keadaannya mungkin dia berada di bawah tanah seandainya nggak tahu matahari, nggak tahu jam. Itu perumpamaan ilmu fikih kalau membuat permasalahan. Terus ada dan qadha itu tidak perlu dimasukkan dalam niat, cuma sekedar sunnahnya dimasukkan untuk membedakan mana yang ada, mana yang qadha. Allah Ta'ala a'lam. Cakap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ringan-ringan saja Pak Yai. Monggo kula niki kepengin netepi dawuh Rasulullah nanti bersabda sumu tasih. Itu termasuk salah satu fadilah daripada puasa. Nah, ada jamaah atau mungkin saya pribadi kok senang dengan hadis itu, karena perbincangan di mana-mana. Kamu habis puasa turun berapa kilo berat badanmu? Kan asik gitu. Betulan di bidang saya. Ya. Jadi masalah pahala, masalah keutamaan puasa dilipat gandakan. Kulo husnudon kada bisa. Boten kulo pikir. Tapi kulo niki pengen sumutasi. Iso kudune bulan Ramadan to, Pak. Nggih lho kuwi kagak. Pakai obat diet pengurus badan slimming itu gak mempan ya. Paling 2 kilo, tapi Ramadan bisa sampai 5 kilo, 10 kilo, Masya Allah. Hanya tapi sumutasi kemauan. Kolesterol turun, TG turun, LDL turun, asam urat turun. Apalagi dipakai untuk apa itu tarawih itu rematik lutut jadi enak Pak. Apalagi berat badannya turun. Lah, waktu itu udah 10 biasa. Tapi rumput kulan itu Masya Allah. So enak awal jadi orang pahala terus urusan itu si Allah. Ya, matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tanglet dokter kayak tadi Pak. Promosi ini. Memang itu hadis sumu tasihu. Pengen sehat maka berpuasa. Terus kemudian dawu maradhakum bis-shadaqah. Nek sakit, kalau sakit jangan terpikir beli obat, sedekah sih. Dawu maradhakum bis-shadaqah, sumu tasihu wa dawu maradhakum bis-shadaqah. Memang itu terbukti memang. Ya, karena timbulnya penyakit kalau ini dokter wahai itu karena beraneka ragam makanan yang masuk. Ini mungkin dokter lebih tahu, jangan lebih tahu. Orang-orang dulu itu penyakitnya apa Pak? Orang-orang
dulu penyakit sing makane ubi, telo niku lho penyakitnya nopo? Kantong penting to, kantong ke sama mungkin macam-macam ono sing jenis nopo, macam-macam. Zaman dulu nggak ada. Zaman sekarang macam-macam. Nah, karena itu mungkin di antara pola jenis makanan yang apa? Bermacam-macam. Sumu tasihu, kalau ingin sehat berpuasa. Apakah harus puasa? Tidak harus. Yang penting bukan israf, kulu washrabu wala. Soalnya saya ngomong gitu ya, gede jangan puasa. Jadi nanti nyindir kulo lagi. Cuma ingin saya sampaikan, hati-hati. Puasa itu nilai ibadah. Kalau ada campurannya selain daripada niat ibadah, dikhawatirkan nanti hasilnya dicampur. Ada kadang-kadang pingin diet rek poso wae. Oh, ngoten niku niate seperti ya. Nek dietnya tetap berhasil Masya Allah. Tapi kalau nilai puasanya bagaimana? Ya kan? Seperti jualan yang Indonesia ini gak laku-laku, gak usah apa saya berangkat umroh ambil niat dodolan. Itu seperti berangkat umroh ambil niat dodolan. Terus terkait tentang masalah puasa, jangan sampai ya, puasa kita jadikan sebagai lahan untuk hal-hal selain tujuan untuk mencari pahala. Walaupun hasilnya tetap insya Allah badan akan turun, Ramadan nanti Syawal membengkak lagi. Sumu tasihu, berpuasalah kalian akan melakukan suatu, akan mendapatkan kesehatan, dan itu mujarab. Kalau jenengan mungkin baru 2 hari, baru 1 hari terasa apa badan kita ini terasa barokah apa? Barokah puasa. Makanya dalam syariat itu ada adab-adab terkait tentang orang yang berpuasa. Nah, di antaranya gimana kok, jangan sampai orang berpuasa itu sistemnya balas dendam, apa? Balas apa? Memang makannya 2 kali, tapi setiap makan 3 kali. Balas dendam. Yang dianjurkan dalam adabnya, insya Allah beberapa waktu lagi kalau ada kesempatan kita akan uraikan. Terima kasih dokter, terima kasih para takmir, terima kasih para jamaah. Semoga majelis taklim kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, mendapatkan keberkahan ilmu, dan mendapatkan nilai-nilai daripada amal-amal di bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, nas'aluka tamam al-afiyah, nas'aluka dawam al-afiyah, nas'aluka ash-shukra 'ala al-afiyah. Allahumma aqli علينا ليلة القدر في اليقظة والمنام. اللهم أطلع علينا ليلة القدر في اليقظة والمنام. اللهم أطلع علينا ليلة القدر في اليقظة والمنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.